Bagian ini kita akan setup parameter botnya. Bot dapat dipasang pada tab tertentu. Jadi contohnya ini tab yang sudah kita siapkan ini, kita pasang botnya. Dalam hal ini tuh triple EMA ini, kemudian kita drag ke halaman ini, kemudian kita lepaskan, maka akan muncul seperti ini. Dari About, kemudian Common, ini pastikan ya, di tab Common ini, kalian centang Allow Live Trading. Ini harus dicentang, kalau tidak dicentang, botnya tidak akan jalan. Kemudian inputnya, nah ini adalah yang kita sebut sebagai parameternya. Kita akan belajar sama-sama di parameter ini. Kemudian dependencies ini biarkan saja. Ya, kita akan fokus ke bagian input di sini. By the way, ini ada set files juga yang dapat kalian gunakan. Jadi nanti bisa diminta dari tim support kami. Itu kalian bisa load juga langsung. Nanti akan ada untuk set files untuk akun Sen, set files untuk akun Pro, untuk yang settingan 20 maupun yang 200. Ini settingan default. Nah, berikut ini saya jelaskan untuk lebih detail tentang pengertian dari parameternya dan juga cara kerjanya seperti apa. Teman-teman perlu ketahui bahwa untuk akun Pro, standar lotnya itu dimulai dari 001, kelipatannya itu tiap $200. Jadi kalau dalam contoh ini adalah pada akun Sen, yaitu menggunakan 0,1 lot untuk kelipatan $20. Jadi ini pastikan teman-teman mengerti ya, jangan sampai nanti ini dipasang pada akun Pro karena terlalu besar ya, hati-hati. Untuk lebih detailnya, untuk tipe akun Sen adalah sebagai berikut. Jadi 0,1 ini berlaku kelipatan dari 20. Contohnya kalau misalkan naik ke 40 balance-nya, itu kita bisa naikkan lotnya ke 0,2. Untuk $60 itu bisa naik ke 0,3 dan seterusnya. Sampai dengan $200, satu lot. Untuk akun Pro, ini berlaku kelipatan setiap $200. Jadi misalkan ya, ini 0,01, untuk $300 pun ini masih 0,01. Baru setelah $400, itu baru bisa dinaikkan ke 0,02 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih seperti ini ya, untuk kenaikan secara proporsionalnya. Baik, saya akan langsung kasih contoh seperti ini. Ini adalah start yang misalkan kita start untuk botnya di area sini ya. Ketika kita start, contoh di candle ini, bot akan melakukan OP atau open posisi itu sebesar 0,1 lot karena settingan OP pertama di sini itu 0,1 lot. Oke? Kemudian harganya naik, ya harga naik dan mencapai level ini bot akan melakukan TP langsung. Jadi TP 0,1 sebesar berapa? 4 pip. Jadi TP di 4 pip, settingannya ada di sini. Jadi di Exness untuk settingan angka 40 ini sama dengan 4 pip. Setelah melakukan TP, maka botnya ini akan langsung open posisi lagi di level di posisi yang sama. Jadi OP berikutnya ini, OP pertama lagi itu 0,1 pip. Dan kemudian harga bergerak turun seperti ini ya, melandai seperti ini. Dan kemudian ketika naik lagi, bot akan melakukan TP lagi di sini sebesar 4 pip. Dan ini akan berulang terus ya. Jadi setelah TP di sini, dia buka lagi, TP lagi di sini, dan seterusnya sampai ke ujung di sini nih, di puncak gunung ini. Dan ketika kita bisa mendapatkan swing seperti ini dia akan OPTP beberapa kali, sampai poinnya ada di sini nih, di puncak seperti ini. Sampai di puncak di sini, botnya akan OP pertama lagi. Jadi dalam hal ini tuh yang ini ya, sebesar 0,1 lot. Ketika harganya tidak naik dan berubah turun, dia akan OP kedua, 0,1 lot lagi dengan jarak 12 pip. Settingannya adalah dari sini teman-teman ya, 12 pip di sini. Kemudian harga turun lagi dan dia akan buka lagi OP ketiga tetapi tidak dalam jarak 12 pip tetapi 18 pip. Hitungannya adalah 12 pip yang ini nih dikali dengan faktor multipliernya 1,5 sehingga buka posisinya di 18 pip. 1,5 ini parameternya di sini. Ya, disebut sebagai basket multiplier. Kemudian harga bergerak turun, dan di sini, OP keempat itu di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, seharusnya botnya ini akan buka lagi posisi di sini, OP keempat, itu dengan jarak 18 pip kali 1,5, yaitu 27 pip. Namun, karena posisi opening ini di bawah dari EMA 14 adalah yang warna biru ini, maka bot ini tidak open posisi yang keempat karena persyaratannya ini tidak terpenuhi. Settingan untuk EMA 14 ini tuh ada di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ini ada adaptive setting, sensitivity 1 dan 2. Ini adalah mengatur EMA-nya, EMA yang berapa yang digunakan. Jadi EMA kalau 1.0 ini adalah ini, yang ini. Ini EMA 100. Jadi bayangkan saja kalau EMA 100-nya dikali dengan 1, itu sama dengan EMA 100. Kalau EMA 100 dikali dengan 0,14, ini semacam factoring gitu ya, maka akan equals dengan EMA 14. Jadi, ini kita bisa mainkan parameter ini
Jadi kalau teman-teman ya, yang advance misalkan ya, contoh advance, teman-teman nggak mau kena limitasi seperti ini dan mau open terus, teman-teman bisa ganti sensitivity-nya ini jadi 1.0. Jadi kita hanya menggunakan EMA 100 saja. Well, kita lanjut lagi ya ceritanya seperti ini. Ini saya geser dulu supaya lebih terlihat. Oke, jadi setelah open posisi di sini, 1, 2, dan 3, kemudian ini tidak boleh open posisi di sini karena kena limitasi dari EMA 14 ini. Kemudian dia akan open di mana? Dia akan open kembali di sini ketika harganya itu kembali naik ke atas pas di EMA 14-nya di sini. Ketika harga tembus ke sini dia akan open posisi dengan jarak dari OP3 ke OP4 ini itu tidak harus di 27 pip. Tapi yang pasti lebih dari 27 pip karena jaraknya akan jauh lebih di bawah. Ya, dan dengan open 4 posisi ini harga rata-ratanya akan semakin turun. Kita ambil contoh ya, harga rata-ratanya adalah ini yang saya garis ini. Dan bot akan melakukan TP, TP-nya di berapa? Di sini, di 40 pip. Yaitu kira-kira, ini ilustrasi saja ya, kira-kira dari jarak ini tuh di sini. TP, semua akan di TP sebesar 0,4 lot dengan jaraknya itu 4 pip. Dan dua untuk parameter berikutnya, ini stop loss. Ini kalau misalkan ya, ini saya set 10 di sini berdasarkan balance. Ini kalau misalkan teman-teman ini harganya tidak balik naik ya, tapi terus turun ke bawah 12 dan mencapai 10% dari balance, maka semua posisi akan ditutup oleh botnya. Ini berfungsi sebagai emergency untuk stop loss. Ini stop after TP, jadi misalkan teman-teman sudah mau stop botnya, bisa diganti parameternya ini jadi true. Ya, true. Kemudian setelah TP, maka botnya tidak akan open posisi lagi. Satu indikator lagi yang belum kita bahas adalah ATR. ATR 14 ini kalau teman-teman lihat ini ada angkanya 1.63 di bagian sini ya. Dan ini itu merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan distance level. Jadi, idealnya adalah seperti ini. ATR ini itu untuk menentukan ini nih. Distance level itu yang ini. Dan ini kita bisa hitung ya, kita bisa ubah, karena ini kan standar ya, default dari parameternya 120, ini 12 pip, itu kita ganti, itu menjadi 50 kali ATR. Ya, dalam hal ini kalau teman-teman kalikan 1.6, itu dikali dengan 50, itu ketemu angka 80. Dan parameter ini nih, kita bisa ganti menjadi 80. Sedangkan untuk take profitnya, ini hitungannya adalah 30% kali distance level. Jadi kalau ininya 80, maka yang ini tuh kita kali 30%-nya atau 24. Nah, capnya ini akan selalu bergerak dan berubah angka ATR-nya. Teman-teman bisa adjust dan sesuaikan itu mungkin sekitar 3 candle atau sekitar 15 menitan itu kalian bisa ganti. Karena semakin volatile akan semakin naik dan ini juga kita harus adjust angkanya. Sekarang kita akan belajar tentang timing untuk start bot dan untuk stop bot. Sekarang bagaimana cara menjalankan bot, itu kalian bisa tarik EA-nya itu masuk ke tab seperti ini, klik and drag, kemudian kalian lepaskan, kemudian kalian set parameternya. Parameter standar, kalian bisa klik di load untuk yang akun send, ini bisa diklik di sini dan klik open, maka otomatis akan berubah untuk parameter settingan $20. Kalian bisa sesuaikan jumlah lotnya, kemudian hal pertama kalian bisa cek di bagian ATR, di sini ATR-nya 2,5, kalau kalian kali 50 kali ATR, 2,5 kali 50 adalah 125. Kalian ganti ini menjadi 125. Dan untuk TP-nya, ini kalian kali dengan 0,3 atau sekitar 37. Atau kita bulatkan menjadi 38. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cek dulu di bagian common. Ini pastikan allow left trading-nya dicek. Semuanya sudah oke. Dan kita klik oke. Untuk menjalankan botnya, kalian perlu pencet yang namanya itu di sini nih, auto trading ini kalian klik. Setelah kalian klik di sini nih, bot akan otomatis akan langsung membuka posisi di sini ya untuk posisi buy. Ketika robot sudah berjalan dan sudah jalan beberapa candle, ada perlunya untuk kalian cek ATR. Ketika ATR-nya ini ada pergerakan, kalian bisa sesuaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan ingin menghentikan botnya? Kalau misalkan ya dalam posisi seperti ini nih, ini kita mau hentikan bot, kita tinggal matikan auto tradingnya. Ketika kita klik auto tradingnya sehingga warnanya merah, maka bot tidak akan take control posisi yang sudah open. Ya, jadi bot ketika misalkan harganya naik terus, ya bot tidak akan TP. Atau harganya turun, bot tidak akan open posisi baru. Oke, sekarang kalau kita misalkan ingin tutup posisi secara manual, ya kalian bisa lakukan ini. Di bawah ini ada
posisi yang masih terbuka, satu posisi. Kalau kita ingin tutup manual, kita bisa tap di bagian silang ini. Ya, kemudian kita klik tombol close manual. Ini teman-teman perhatikan, ketika sudah tutup, maka langsung otomatis itu bot akan mengambil lagi posisi lagi yang baru di OP pertama. Bagaimana supaya bot tidak buka posisi baru? Kalian bisa off-kan dulu di sini ya. Ini di-off-kan dulu auto tradingnya. Kemudian kalian baru tutup secara manual. Maka bot tidak akan membuka posisi baru. Kembali di MetaTrader 4, untuk bagaimana start dari botnya, itu sebenarnya tidak ada patokan waktu yang baku. Kalian dapat memulai start kapan saja. Yang penting diperhatikan adalah bahwa EMA-nya, ini EMA ya, kalau kalian lihat EMA pendeknya ini bentuknya naik ke atas seperti ini dan crossing. Kalau kalian lihat, ketika crossing itu di candle ini kan, di candle ini kalian nggak perlu harus memulai tepat di candle ini, tetapi kalian bisa memulai di candle-candle berikutnya. Bisa dimulai di sini kapanpun ini, sepanjang ini bisa. Bahkan ketika di sini pun kalian bisa start botnya itu bisa. Namun yang perlu kalian ingat bahwa ketika EMA pendeknya ini bergerak naik terus ke atas, ini akan makin lama makin lebar, makin jauh dari EMA 100 ya. Jarak dari sini ke sini, dengan jarak dari sini ke sini, ini makin lama makin lebar. Dan kalau kalian lihat, harga ini sudah mulai menembus ya. Terutama lihat di candle-candle ini ya. Harga ini sudah tutup di atas Bollinger Band atas. Jadi Bollinger Band atas ini sebagai indikasi bahwa ini kalian harus waspada. Nah, ini sewaktu-waktu akan bisa terjadi pembalikan arah. Jadi saran saya ketika terjadi seperti ini, kalian jangan entry dulu. Tunggu beberapa menit lah, 15 menit, 20 menit. Nanti biasanya harganya akan berbalik arah dan akan bergerak kembali, koreksi mendekati level-level tengah di sini atau bergerak ke level bawah mendekati EMA 100. Dan dalam kondisi nanti misalkan setelah koreksi ya, contohnya seperti ini nih. Setelah koreksi seperti ini, harga mendekati seperti ini dan kembali lagi menembus crossing dari EMA pendeknya ke atas seperti ini, nah kalian baru bisa entry lagi. Itu idealnya seperti itu. Ya, oleh sebab itu perlu juga dibutuhkan ketelitian dan kejelian untuk timing dari usernya itu sendiri. Contoh ya dalam hal ini, kalau kalian entry di kisaran ini, dapat beberapa candle seperti ini, nge-swing sampai ke atas seperti ini, itu kalian udah generate. Paling tidak ya, itu estimasi 3%, itu sudah pasti dapat. Nah ini lihat nih, candlenya makin lama makin naik, makin kenceng, makin keluar dari band atas. Ini cukup berbahaya. Nah gimana antisipasinya? Nggak apa-apa, yang penting kalian tungguin. Setelah kalian merasa cukup profitnya, kalian bisa stop botnya dulu, dan kalian biarin tunggu dulu sampai nanti koreksi. Ya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Ketika ada candle yang ekornya panjang naik ke atas seperti ini, kemudian turun ke bawah dengan cepat. Nah, biasa hal-hal seperti ini juga merupakan pertanda dari koreksi. Intinya semua yang keluar band dengan ekor-ekor panjang seperti ini cukup berbahaya. Contoh yang kedua seperti ini nih. Ya, ekor panjang keluar dari band. Ini bandnya kan di sini. Ini keluar panjang, nah ini biasanya ini mengindikasikan pembalikan arah. Itu hati-hati ya. Hal berikutnya yang saya sarankan untuk kalian jangan nyalakan botnya adalah ketika melihat historinya seperti ini. Ketika EMA pendek dan EMA panjangnya ini bergerak mendatar. Jadi ketika EMA 100-nya ini gerak mendatar relatif seperti ini, dalam kondisi seperti ini tidak perlu pakai botnya. Jadi kalian tunggu saja sampai terjadi marketnya itu trending ya. Kalau sideways seperti ini nih, botnya nggak akan bisa mendapatkan profit secara maksimal. Contoh lain lagi adalah seperti ini juga bergerak sideways, jadi kalau kalian lihat ini EMA-nya ini relatively tidak ada, ya memang menurun, ini menurun tetapi tidak bergerak, kemiringannya tidak berarti. Kemudian teman-teman juga bisa lihat bahwa harganya naik sebentar, kemudian turun ke bawah, naik sebentar, turun ke bawah, naik turun sebentar. Ini juga tidak bisa menghasilkan profit yang maksimal, jadi yang kita perlu lakukan apa? Ya sudah, kita skip aja dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita nggak usah trade di sini, kita skip saja. Kita cari kita tunggu aja 1 jam, 2 jam, kemudian kita cek lagi kondisinya seperti apa. Tidak semua kondisi pasar seperti ini kita bisa aktifkan botnya, karena percuma gitu ya. Baik, sebagai kesimpulan, untuk suksesnya dari Triple EMA AI ini itu dibutuhkan 3 faktor, dari user, dari broker, dan juga dari AI itu sendiri. Saya simpulkan juga tentang do and don'ts yang bisa teman-teman gunakan. Do-nya adalah trade lah ketika volatilitasnya itu medium. Jadi rendah ke medium lah. Terlalu rendah itu tidak akan bisa profit, tapi terlalu tinggi juga berbahaya. So hati-hati ketika price tutup keluar dari Bollinger Band, berpotensi pembalikan arah. Dan gunakan parameter AI ini berkala diubah ya, terutama di DL-nya dan juga di TP-nya sesuai dengan pergerakan ATR. Saya pikirkan selalu itu resiko terlebih dulu
baru nanti profit akan dibantu oleh botnya untuk mengeksploitasi dari market. Izinkan untuk loss itu terjadi. Jadi kadang-kadang itu jarang sekali kita bisa profit terus begitu ya. Tetapi dalam satu hari itu kita mesti relakan itu loss itu terjadi. Yang penting kita lihat dalam kurun waktu 1 minggu atau 1 bulan berkala kita review. Kemudian stop ketika target percentage harian itu tercapai. Jadi kalian mau targetkan berapa? Misalkan 3-5% dan sudah tercapai udah. Saya sarankan kalian stop, jangan diteruskan. Jadi kalau sudah tercapai, ya sudah, kita masih ada hari esok. Review performance secara berkala. Jadi mingguan atau bulanan itu kalian review. Don'ts-nya adalah jangan trade pada volatilitas tinggi. Biasanya 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah high impact news. Contohnya seperti Fed rate, CPI, NFP, itu jangan trade. Dan ini biasa terjadi ketika malam hari. Jadi kalau kalian mau trade, pakai botnya itu lihat dulu ada news apa enggak. Berikutnya adalah jangan trade berlawanan dengan tren. Jangan maksa gitu ya, dan jangan trade ketika harga bergerak mendatar. Ini saya singgung di slide sebelumnya ya. Jangan trade ketika 2 EMA pendek tidak berjarak. Jangan memaksa trading dalam kondisi yang tidak standby. Jadi kalau kalian mau, in case kalian mau pergi dari laptop, siapkan SL-nya, jadi pasang SL-nya ya. Kemudian jangan overtrade terkait dengan ini ya. Jadi jangan overtrade karena ini berakibat buruk pada psikologi kita dan karena masih ada hari esok ya. Sambung lagi besok lah. Oke teman-teman, saya rasa itu saja tutorial singkat ini dan selamat mencoba menggunakan triple EMA dan semoga kalian profit dan jackpot.